Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Petir menyambar di kejauhan, menciptakan kilatan cahaya yang sesaat menerangi kontrakan sempit tempat Rizal duduk termenung. Tumpukan kertas tagihan berserakan di meja. Beberapa di antaranya sudah lusuh karena terlalu sering ia genggam. Tagihan listrik, air, sewa kontrakan. Rizal menggumam lemas. Aku tidak punya uang sepeser pun. Perusahaannya bangkrut dalam waktu kurang dari setahun. Semua modal habis, investor menarik diri, dan klien perlahan menghilang. Lebih menyakitkan lagi, istrinya memilih pergi meninggalkannya. Katanya, ia tidak tahan hidup dengan pria gagal. Rizal menenggak sisa kopi dingin di cangkirnya. Rasanya pahit, seolah mencerminkan hidupnya saat ini. Di tengah sunyi, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Datang ke Hotel Graciela, kamar 606. Aku punya solusi untukmu. Mata Rizal menyipit. Siapa yang mengirim pesan ini? Ia nyaris mengabaikannya, tetapi pikirannya terus berputar. Solusi? Kalimat itu seperti harapan di tengah keputusasaannya. Setelah beberapa menit berpikir, Rizal menghela napas panjang. Tidak ada salahnya mencoba. Ia meraih jaketnya, lalu keluar menerobos hujan. Hotel Graciela, kamar 60. Rizal berdiri di depan pintu kamar yang dituju. Tangannya terangkat, siap mengetuk, tetapi sebelum jemarinya menyentuh kayu, pintu itu terbuka sendiri. Ruangan di dalamnya gelap, hanya diterangi lampu meja dengan cahaya kemerahan. Duduk di sofa, seorang pria berpakaian serba hitam menatapnya. Wajahnya tampan, tetapi ada sesuatu yang mengganggu dari matanya. Terlalu tajam, terlalu menusuk, seolah mampu melihat ke dalam jiwanya. "Masuklah, Tuan Rizal," kata pria itu dengan suara dalam dan dingin. Rizal ragu, tetapi sesuatu dalam dirinya mendorongnya melangkah masuk. Pria itu menyeringai tipis, lalu mengeluarkan secarik kertas merah tua dan sebuah pena berbulu gagak. "Aku tahu masalahmu," katanya tanpa basa-basi. "Kau butuh uang, banyak uang. Aku bisa memberikannya sekarang juga. Tapi tentu saja ada harga yang harus kau bayar." Jantung Rizal berdetak cepat. "Harga?" Pria itu menatapnya tajam. "Aku tidak menginginkan nyawamu." Ia menggeser kertas itu ke arah Rizal. "Aku hanya butuh darahmu." Rizal melirik kertas itu. Kontrak itu terlihat biasa, kecuali satu syarat aneh yang tertulis di bagian bawah. "Setiap kali kau menggunakan uang ini, sesuatu darimu akan hilang." "Apa maksudnya?" tanya Rizal curiga. Pria itu tersenyum samar. "Itu bagian dari permainan, Tuan Rizal. Aku hanya bisa menjamin satu hal, kau tidak akan menyesal, setidaknya untuk sementara waktu." Rizal menelan ludah. Ia tahu ini gila, tetapi pikirannya sudah dipenuhi keinginan untuk bangkit. Tanpa berpikir panjang, ia menggenggam pena berbulu gagak itu, menusukkan ujungnya ke ujung jari, lalu menandatangani kontrak dengan darahnya sendiri. Begitu tinta merah itu meresap ke dalam kertas, udara di ruangan mendadak berubah. Lampu berkedip sesaat, suhu turun drastis, dan angin dingin entah dari mana berembus melewati tengkuknya. Pria itu menyeringai puas. "Selamat menikmati kekayaanmu, Tuan Rizal." Saat itu juga, ponsel Rizal bergetar. Tangannya gemetar saat membuka layar. Sebuah notifikasi bank muncul. Saldo rekening 50 miliar rupiah. Mata Rizal membelalak. Jantungnya berdegup kencang. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Ia ingin tertawa, ingin berteriak kegirangan. Hidupnya yang hancur kini berubah dalam sekejap. Tapi yang tidak ia sadari, sesuatu dalam dirinya baru saja mulai menghilang. Rizal menatap layar ponselnya dengan napas memburu. 50 miliar rupiah. Jumlah yang mustahil untuk seorang pria yang tadi pagi masih mengemis keringanan dari debt collector. Tangannya gemetar. Ia membuka aplikasi bank, memeriksa ulang saldo itu. 00 yang berjejer di layar terasa begitu nyata. Ia bahkan bisa menarik uang itu kapan saja. Di seberang sofa, pria berpakaian hitam masih tersenyum tipis, seolah sedang menikmati keterkejutan Rizal. "Kau tidak bermimpi, Tuan Rizal," katanya. "Kini kau memiliki segalanya." Rizal menatap pria itu. Ada sejuta pertanyaan di kepalanya, tetapi euforia mengalahkan rasa takutnya. Ia sudah mengambil keputusan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Jakarta, 3 jam kemudian. Malam itu, Rizal berdiri di depan sebuah mobil sport mewah berwarna hitam mengilap. Kilauan lampu jalan memantul di permukaannya. "Mobil impian gue," gumamnya. Ia tidak menunggu lama. Dengan tangan gemetar, ia menggesek kartu debitnya di mesin pembayaran showroom. Sekali gesek, transaksi lunas. Tanpa cicilan, tanpa tawar-menawar. Hatinya meluap dengan kebahagiaan yang sudah lama hilang dari hidupnya. "Selamat Pak Rizal," kata pegawai showroom menyerahkan kunci. Rizal tersenyum lebar. "Terima kasih."
Begitu ia duduk di balik kemudi dan menyalakan mesin, suara deruman mesinnya terdengar seperti musik indah di telinganya. Ia melajukan mobil itu melewati jalanan ibu kota yang masih basah oleh sisa hujan. Hidupnya berubah dalam hitungan jam. Tapi ada sesuatu yang aneh. Tangannya terasa dingin, terlalu dingin. Seolah-olah darah di tubuhnya berhenti mengalir. Ia melirik ke kaca spion dan mendapati wajahnya sedikit berbeda. Ada yang hilang, alisnya. Kedua alisnya lenyap begitu saja, meninggalkan dahi yang kosong dan pucat. Jantung Rizal berdegup kencang. Ia mengusap dahinya, berharap ini hanya ilusi atau pantulan cahaya yang aneh. Namun, saat ia meraba kulitnya, memang tidak ada bulu di sana. Apa-apaan ini? Desisnya. Ia menghentikan mobil di pinggir jalan, menyalakan lampu di langit-langit mobil, dan menatap refleksinya di kaca. Benar, alisnya benar-benar menghilang. Ia mengingat peringatan di kontrak. Setiap kali kau menggunakan uang ini, sesuatu darimu akan hilang. Tidak, ini pasti kebetulan. Mungkin stres, mungkin efek dari sesuatu yang ia makan. Ya, pasti ada penjelasan logis. Ia menggelengkan kepala, menyalakan mesin, dan melajukan mobilnya lagi. Ia kaya sekarang. Itu yang terpenting. Tapi, ia belum tahu, ini baru permulaan. Rizal terbangun di apartemen barunya yang mewah. Lampu gantung kristal berkilauan di langit-langit, jendela besar memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang masih berselimut malam. Ia duduk di atas ranjang empuk berlapis spray sutra. Tubuhnya terasa segar setelah tidur panjang, tetapi ada sesuatu yang mengganggunya. Rasa kosong di dalam dirinya. Ia bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Saat menyalakan lampu dan menatap cermin, matanya langsung tertuju pada dahinya yang masih tanpa alis. Sejenak ia terdiam. Ini bukan masalah besar, gumamnya meyakinkan diri sendiri. Alis bisa ditato, bisa ditanam. Yang penting gue kaya sekarang. Ia membasuh wajahnya, mencoba mengabaikan keanehan itu. Namun, ketika ia berjalan keluar kamar mandi, sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Matanya menangkap pantulan tubuhnya di lantai marmer yang mengkilap. Namun, ada yang tidak beres. Ia berhenti, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Matanya membelalak. Di bawahnya tidak ada bayangan. Darahnya langsung berdesir. Ia melangkah mundur, memeriksa lebih saksama, tetapi tetap saja tubuhnya tidak memantulkan bayangan di lantai. Ia bergas ke ruang tamu, berdiri di depan jendela besar yang diterangi cahaya bulan. Ia melihat jalanan di bawah, mobil-mobil melaju dengan lampu menyala. Namun, saat ia berdiri di depan kaca, hanya apartemen di belakangnya yang terpantul. Tidak ada dirinya di sana. Jantungnya berdebar kencang. Tidak mungkin, suaranya bergetar. Ia mencoba mengangkat tangan. Tidak ada pantulan tangan di kaca. Ia melangkah lebih dekat, menyentuh permukaan kaca itu. Dingin, nyata. Tapi tidak ada dirinya di sana. Kepanikannya memuncak. Ia berlari ke dapur, mengambil pisau, lalu mengarahkannya ke arah cermin di dinding. Ia mengangkat tangannya, berharap melihat pantulan dirinya melakukan hal yang sama. Namun, yang terlihat hanya dapur kosong. Tidak ada Rizal di dalam pantulan itu. Pisau di tangannya jatuh ke lantai dengan dentingan nyaring. Lututnya melemas. Ia ingat peringatan dalam kontrak itu. Setiap kali kau menggunakan uang ini, sesuatu darimu akan hilang. Ini bukan kebetulan. Ini bukan paranoia. Sesuatu benar-benar menghilang dari dirinya. Bayangan gue, bisiknya ketakutan. Bayangan gue hilang. Rizal terjatuh ke lantai, napasnya memburu. Ia berpikir keras. Ini pasti bisa diatasi. Ia harus tetap tenang. Ia punya uang. Ia bisa menyuap dokter, mencari pengobatan, atau siapapun yang bisa menjelaskan ini. Ya, pasti ada solusinya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu. Semua ini baru permulaan. Dan semakin ia menggunakan kekayaan ini, semakin banyak hal dari dirinya yang akan lenyap. Rizal duduk di ruang tamunya yang mewah, mencoba menenangkan diri. Secangkir kopi panas di hadapannya mengepul pelan, tetapi ia tak sanggup menyentuhnya. Matanya masih terpaku pada bayangan kosong di lantai marmer. Bayangannya hilang. Setiap kali ia mengingat hal itu, jantungnya berdegup lebih cepat. Tapi, ia menolak panik. Ini hanya efek samping. Ini bisa diatasi. Ia meraih ponselnya, membuka aplikasi perbankan, lalu menatap angka saldo yang masih tertera di sana. 50 miliar rupiah lebih. Aku kaya. Aku bisa mengatasi ini, bisiknya. Ia menggeser layar, membuka kontak seseorang yang dulu selalu ia iri. Fajar, sahabat lamanya yang kini terkenal sebagai pengusaha sukses. Tak butuh waktu lama, Fajar menjawab teleponnya. Rizal? Gila bro, lama banget nggak ada kabar. Rizal memaksa dirinya tertawa kecil. Iya bro, gue lagi pengen ngadain pesta kecil-kecilan. Ketemuan, nostalgia. Lo mau datang? Fajar terkekeh. Wih, gila, gue denger bisnis lo bangkrut, tapi sekarang malah ngajak pesta. Gue baru dapat rezeki besar, kata Rizal singkat.
Fajar tertawa. Ah, ini baru Rizal yang gue kenal. Oke, gue bakal bawa beberapa teman. Di mana? Rizal menyebutkan lokasi. Setelah panggilan berakhir, ia menghela napas panjang. Mungkin kalau ia mengabaikan semua ini, kalau ia menikmati hidupnya seperti biasa, semua ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. Ia meraih dompetnya dan keluar untuk menarik uang tunai dalam jumlah besar. Dan disitulah kesalahan berikutnya dimulai. Di depan mesin ATM, langit sudah gelap saat Rizal berdiri di depan mesin ATM. Ia memasukkan kartu, mengetik PIN, dan memilih jumlah yang ingin ditarik. 100 juta rupiah. Mesin berdengung, menghitung uang yang akan keluar. Rizal menunggu. Tapi tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh di tangan kanannya. Jari-jarinya mati rasa. Ia mencoba menggenggam tangannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Jari-jarinya mulai bergerak sendiri. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba mengangkat tangan kirinya untuk memegang tangan kanan. Tapi saat ia melakukannya, tangan kanan itu malah menepis tangan kirinya dengan kasar. Apa-apaan ini? Gumamnya. Tangannya bergerak sendiri, memegang uang yang baru saja keluar dari mesin ATM. Tapi bukan hanya itu. Tangan itu mulai meremas uang tersebut hingga robek. Rizal berusaha menghentikannya. Ia meraih pergelangan tangannya sendiri, mencoba mengendalikannya. Tapi semakin kuat ia menahan, semakin liar tangannya bergerak. Seolah-olah tangan itu bukan lagi miliknya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menggigit bibir, menahan ketakutan. Beberapa orang di sekitar mulai melirik ke arahnya dengan tatapan aneh. Rizal segera meraih uang yang tersisa dengan tangan kirinya, lalu buru-buru pergi dari sana. Saat ia kembali ke mobilnya, ia duduk diam selama beberapa saat. Napasnya masih memburu. Ia menatap tangannya. Ia mencoba menggenggam setir. Tangannya menurut. Ia menggerakkan jari-jarinya. Semuanya tampak normal lagi. Mungkin tadi hanya ilusi, hanya halusinasi akibat stres. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu. Semakin sering ia menggunakan uang ini, semakin banyak bagian dari dirinya yang tidak lagi menjadi miliknya. Dan ini baru permulaan. Pesta di penthouse mewah Rizal berlangsung meriah. Musik berdentum keras, lampu-lampu warna-warni menari di dinding, dan botol-botol minuman mahal berjejer di atas meja. Orang-orang tertawa, berbincang, dan menikmati kemewahan yang baru saja Rizal raih. Di antara mereka, Fajar duduk santai dengan segelas whisky di tangan, menatap Rizal dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Bro, lo serius ini semua duit lo sendiri? Fajar mengangkat alis. Dulu lo jatuh miskin, terus tiba-tiba bangkit secepat ini? Rizal menyeringai. Lo nggak perlu tahu detailnya, bro. Yang penting, gue udah balik ke atas. Fajar terkekeh. Gila sih. Gue nggak peduli dari mana duit lo datang. Yang jelas lo udah balik jadi orang kaya. Tawa mereka pecah. Rizal meneguk minumannya dengan puas. Namun di tengah pesta yang semakin liar, tubuhnya mulai terasa aneh. Kepalanya berat, wajahnya terasa kaku, seolah-olah ada sesuatu yang menekan kulitnya dari dalam. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi semakin lama, sensasi itu semakin jelas. Akhirnya, ia berpura-pura ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Rizal menyalakan lampu kamar mandi dan menatap bayangannya di cermin. Matanya langsung membelalak. Wajahnya bukan wajahnya. Ada sesuatu yang salah. Bentuk hidungnya tampak sedikit lebih mancung. Rahangnya lebih tegas. Struktur wajahnya berubah. Ini bukan wajah yang biasa ia lihat selama bertahun-tahun. Ia menyentuh pipinya, meraba kulitnya. Teksturnya sama, ini bukan topeng. Tapi wajah ini bukan dirinya. Demi Tuhan, apa yang terjadi padaku, bisiknya. Ia mencoba mengingat peringatan dalam kontrak. Setiap kali kau menggunakan uang ini, sesuatu darimu akan hilang. Pertama, alisnya lenyap. Kedua, bayangannya menghilang. Ketiga, tangannya mulai bergerak sendiri. Dan sekarang, wajahnya bukan lagi miliknya. Napasnya memburu. Ia menyentuh bibirnya, menggerakkan mulutnya. Wajah itu mengikuti gerakan, tapi rasanya asing. Seolah ia sedang melihat orang lain dalam cermin. Ketakutan mulai merayap di dalam dirinya. Apalagi yang akan hilang berikutnya? Suara ketukan di pintu mengagetkannya. Bro, lo nggak apa-apa? Suara Fajar terdengar. Rizal menghela napas dalam-dalam, menatap cermin sekali lagi, lalu berusaha mengendalikan dirinya. Ia menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan, lalu membuka pintu. Ia menampilkan senyum yang biasa ia tunjukkan kepada dunia. Gua baik-baik aja. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu dirinya yang sebenarnya perlahan menghilang. Dan mungkin ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi Rizal yang dulu. Matahari baru saja terbit saat Rizal terbangun di ranjangnya yang luas. Kepalanya terasa berat, pikirannya masih kabur setelah pesta semalam. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya.
Tapi saat tangannya menyentuh kulitnya, ia kembali merasakan sesuatu yang aneh. Wajah itu masih asing. Ia buru-buru berdiri dan berjalan menuju cermin besar di kamarnya. Wajah yang menatap balik bukan lagi wajah Rizal yang ia kenal bertahun-tahun. Struktur rahangnya berubah, matanya sedikit lebih lebar, bahkan ekspresinya terasa berbeda. Seolah-olah ia sedang memakai wajah orang lain. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengingat peringatan dalam kontrak. Setiap kali kau menggunakan uang ini, sesuatu darimu akan hilang. Semua ini bukan kebetulan. Ia menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku masih aku, gumamnya pelan. Aku hanya perlu membiasakan diri. Namun saat kalimat itu keluar dari mulutnya, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Suara yang ia dengar bukan suaranya sendiri. Rizal tersentak mundur. Ia menelan ludah, lalu mencoba berbicara lagi. Apa yang terjadi? Suara itu terdengar berat, dalam, dan sedikit serak. Bukan suara yang sudah ia kenal sepanjang hidupnya. Ketakutan mulai menyergapnya. Ia mencoba lagi. Ini pasti mimpi. Tapi suara asing itu kembali terdengar. Ia berlari ke meja, meraih ponselnya, lalu membuka rekaman suara. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol rekam. Aku Rizal, ucapnya, lalu memutar ulang rekaman itu. Dan yang terdengar adalah suara orang lain. Suaranya hilang. Ia meremas rambutnya, mencoba memahami apa yang terjadi. Alisnya hilang. Bayangannya menghilang. Tangannya mulai bergerak sendiri. Wajahnya bukan lagi wajahnya. Dan sekarang, suaranya pun telah berubah. Semakin sering ia menggunakan uang ini, semakin sedikit yang tersisa dari dirinya. Namun, di tengah ketakutannya, ada satu pemikiran yang lebih mengerikan. Kalau ini terus berlanjut, kapan ia benar-benar akan menghilang? Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Rizal duduk di ruang tamunya yang mewah, ditemani sebotol anggur mahal yang bahkan ia sendiri tak ingat kapan membelinya. Matanya menatap kosong keluar jendela, melihat gemerlap kota Jakarta yang seolah tak pernah tidur. Namun ada sesuatu yang aneh. Ia menutup mata sejenak, mencoba mengingat apa yang telah ia lakukan hari ini. Dan saat itulah dadanya mulai terasa sesak. Pikirannya kosong, ia tidak bisa mengingat apapun tentang harinya. Ia berusaha keras mengingat sesuatu. Apa saja? Apakah ia sudah makan? Apakah ia bertemu seorang? Tidak ada jawaban. Ia mengerutkan kening, lalu mencoba mengingat lebih jauh. Kemarin, apa yang ia lakukan kemarin? Tidak ada yang muncul di benaknya. Ia berdiri dengan panik, berjalan ke meja di mana ponselnya tergeletak. Jemarinya bergerak cepat membuka galeri foto. Mungkin ada sesuatu yang bisa membantunya mengingat. Namun saat ia melihat foto-foto di ponselnya, darahnya mendadak terasa membeku. Di sana ada foto-foto dirinya sedang bersenang-senang di pesta. Ada pula gambar apartemennya yang mewah. Tapi wajah di dalam foto itu bukan wajah yang ia kenali. Seolah-olah orang yang ada di dalam gambar adalah orang asing. Tangan Rizal gemetar. Ia membuka kontak di ponselnya, mencari nama yang familiar. Namun, daftar kontak itu tampak asing baginya. Ia mengusap wajahnya dengan frustasi. Nama, ia harus ingat namanya sendiri. Aku siapa, bisiknya. Lidahnya terasa kaku, seolah-olah otaknya menolak memberikan jawaban. Aku? Ia mencoba mengingat dengan sekuat tenaga, tetapi kepalanya malah berdenyut hebat, seakan ada sesuatu yang menghalangi pikirannya. Tiba-tiba, suara notifikasi berbunyi dari ponselnya. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Semakin sering kau menggunakan uang itu, semakin banyak dirimu yang lenyap. Dada Rizal berdegup kencang. Tangan kanannya mulai bergetar, matanya membelalak ketakutan. Ia sadar. Ia telah melewati batas. Jika ia tidak menghentikan semua ini, ia mungkin akan benar-benar menghilang. Tapi, apakah masih ada jalan keluar? Rizal duduk di meja makan, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Ia sudah kehilangan banyak hal. Wajahnya bukan lagi wajahnya, suaranya berubah, dan sekarang ingatannya mulai lenyap sedikit demi sedikit. Namun, ada satu hal yang harus ia pastikan. Namanya. Ia meraih dompet di atas meja dan membuka kartu identitasnya. Tetapi saat ia membaca tulisan di sana, napasnya tercekat. Nama yang tertera di KTP itu bukan namanya. Matanya membelalak. Ia mengeluarkan semua kartu lain dari dompetnya, ATM, SIM, bahkan kartu kredit. Semuanya tertulis dengan nama yang sama, Dedi Prasetyo. Ia menggigit bibir, mencoba berpikir jernih. Tidak mungkin, gumamnya. Tangan gemetar, ia buru-buru membuka kontak di ponselnya. Ia mengetik namanya sendiri, Rizal, dalam kolom pencarian. Tidak ada hasil. Ia mencoba mencari nama lengkapnya. Rizal Aditya. Masih nihil. Panik mulai merayapi tubuhnya. Ia membuka akun media sosialnya, Facebook, Instagram, Twitter. Setiap akun yang ia buka memiliki nama yang berbeda.
Dedi Prasetyo. Ia bahkan tidak ingat pernah mengganti namanya. Tiba-tiba suara notifikasi berbunyi dari ponselnya. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau bukan lagi dirimu, nama lamamu telah lenyap. Siapkah kau kehilangan segalanya? Jantung Rizal berdetak semakin cepat. Ia tidak bisa menerima ini. Ia harus menemukan seseorang yang masih mengenalnya. Mencari orang yang masih mengenalnya. Dengan langkah tergesa, Rizal keluar dari apartemennya dan langsung menuju rumah ibunya. Perjalanan terasa lebih lama dari biasanya. Ia mencoba mengingat setiap sudut jalan, tetapi entah mengapa semuanya terasa asing. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, akhirnya ia tiba di depan rumah ibunya. Ia mengetuk pintu dengan keras. Seorang wanita tua membuka pintu. Mata wanita itu memandangnya dengan bingung. "Halo, Bu," suara Rizal bergetar. "Ini aku, Rizal," dahi ibunya mengerut. "Maaf, Nak, kamu siapa?" Rizal membeku di tempat. "Bu, ini aku, anak ibu." "Rizal!" Suaranya semakin putus asa. Wanita itu menggeleng. "Maaf, saya tidak punya anak bernama Rizal. Saya hanya punya satu anak dan namanya Dedi Prasetyo." Darah Rizal terasa membeku di nadinya. Ia mundur beberapa langkah, hampir kehilangan keseimbangan. Ibunya sendiri sudah tidak mengenalinya. Namanya benar-benar telah dihapus dari dunia ini. Rizal berjalan tanpa tujuan di trotoar kota. Pikirannya masih kacau setelah pertemuannya dengan ibunya. Wanita itu bahkan tidak mengenalnya. Dunia seakan telah menolak keberadaannya. Ia mencoba mencari orang-orang yang dulu mengenalnya. Teman lama, kenalan bisnis, bahkan pegawai apartemennya sendiri. Tapi setiap kali ia menyebut namanya, mereka semua hanya menatapnya dengan bingung. Rizal sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kini, ia hanyalah Dedi Prasetyo, seorang pria tanpa masa lalu yang nyata. Malam semakin larut saat ia kembali ke apartemennya. Ia butuh istirahat, atau setidaknya waktu untuk memahami apa yang terjadi. Namun, ketika ia melangkah masuk ke kamar mandi dan menyalakan lampu, sesuatu yang lebih buruk menantinya. Bayangan di cermin. Sejak ia menandatangani kontrak pesugihan, bayangannya telah lenyap. Setiap kali ia berdiri di depan cermin, ia hanya melihat ruangan kosong. Tapi malam ini, sesuatu berubah. Ia melihat bayangannya kembali. Namun, ada yang janggal. Bayangan itu tidak bergerak sesuai dengan gerakannya. Jantung Rizal berdetak kencang. Ia mengangkat tangan. Bayangan itu tetap diam. Ia melangkah mundur, tapi sosok di dalam cermin tetap berdiri di tempat. Tiba-tiba, bayangan itu tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak ia lakukan. Dan saat itu, Rizal menyadari, itu bukan bayangannya. Sosok di dalam cermin itu memiliki wajah yang sama seperti dirinya sekarang. Wajah baru yang tidak ia kenali. Tapi ekspresinya berbeda. Mata sosok itu memancarkan sesuatu yang tidak manusiawi. Dengan gerakan lambat, sosok itu mengangkat tangannya sendiri dan menunjuk lurus ke arah Rizal. Kemudian, dalam suara berat dan mengerikan, ia berkata, "Kau sudah terlalu lama meminjam tubuh ini. Sekarang, saatnya aku mengambil alih." Dada Rizal terasa sesak. Ia ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya membeku di tempat. Bayangan itu mulai bergerak sendiri, membenturkan tangannya ke cermin dari dalam, seolah mencoba menerobos keluar. Retakan mulai muncul di permukaan kaca, merayap seperti sarang laba-laba. Rizal tahu, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi. Dan kali ini, mungkin ia tidak akan bisa lari lagi. Cermin di hadapan Rizal terus bergetar. Retakan-retakan kecil merayap, membentuk pola mengerikan seperti jaring laba-laba. Bayangan di dalamnya bukan lagi sekadar pantulan, sosok itu hidup. Senyuman licik masih terpampang di wajah bayangan tersebut. Saatnya bertukar tempat. Suara berat itu kembali terdengar. Rizal ingin berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Seakan ada sesuatu yang menariknya ke dalam cermin. Kemudian dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ketika Rizal terbangun, dingin. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya kaku, seolah dibalut lapisan kaca tipis. Saat matanya terbuka, ia melihat apartemennya seperti biasa. Lampu kamar mandi masih menyala, wastafel di depannya masih sama, tapi ada sesuatu yang salah. Ia mencoba melangkah, dan tubuhnya menabrak sesuatu yang tak terlihat. Keningnya terbentur permukaan yang keras dan licin, tangannya meraba-raba. Dan saat itulah ia sadar, ia tidak lagi berada di dunia nyata. Ia ada di dalam cermin. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap keluar, melihat tubuhnya, atau lebih tepatnya, tubuh yang dulu miliknya berdiri di depan cermin dengan tenang. Sosok itu menatapnya dengan seringai puas. "Sekarang, aku adalah Rizal." Tangan Rizal mengepal mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia menghantam permukaan cermin dengan sekuat tenaga, namun tak ada yang terjadi. Ia terperangkap.
Sementara itu, sosok di luar cermin melangkah pergi dengan santai, seolah hidupnya baru saja dimulai. Dan Rizal hanya bisa menatap tanpa bisa berbuat apa-apa. Rizal menempelkan tangannya ke permukaan kaca, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia bisa melihat, bisa merasakan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangan dirinya yang kini berada di luar cermin berjalan santai ke dalam apartemen. Sosok itu menyentuh wajahnya, tersenyum puas seolah sedang menikmati tubuh yang baru ia miliki. Luar biasa, bisiknya sambil menatap refleksi di cermin. Rizal ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tenggorokannya terasa kaku, seolah pita suaranya tak lagi berfungsi di dalam dunia ini. Sosok di luar cermin, penyusup yang kini mengambil tubuhnya, memungut ponsel dari meja dan mulai mengetik sesuatu. Aku akan memulai hidup baru dengan tubuh ini. Matanya menyipit saat membaca sesuatu di layar ponsel. Ia tertawa kecil, lalu berbicara seperti sedang bercakap dengan diri sendiri. Jadi, kau sudah punya semua ini, ya? Harta, koneksi, dan tentu saja kehidupan yang sempurna. Sayang sekali kalau harus sia-sia. Ia tertawa semakin keras. Sementara itu, Rizal hanya bisa menyaksikan semuanya dari dalam cermin. Ia mencoba memukul kaca, menendang, bahkan menghantamkan kepalanya. Tapi cermin itu tetap kokoh. Tidak ada yang berubah. Dari sudut matanya, ia melihat sosok yang kini mengendalikan tubuhnya berjalan keluar apartemen. Panik mulai merayapi tubuhnya. Jika sosok itu pergi dan mulai menjalani hidupnya, tidak ada yang akan menyadari bahwa Rizal sudah bukan Rizal lagi. Dunia tak lagi mengenalku. Waktu terasa berjalan lambat bagi Rizal di dalam cermin. Ia hanya bisa menunggu, menyaksikan dari pantulan ruangan, seperti hantu yang terjebak di antara dua dunia. Berjam-jam berlalu, lalu hari berganti. Akhirnya, sosok yang mengambil alih tubuhnya kembali ke apartemen. Wajahnya terlihat puas. Tangannya membawa tas belanja penuh dengan pakaian baru dan sebuah amplop tebal berisi uang tunai. Ia duduk di sofa, menyalakan TV, lalu meneguk segelas anggur dengan santai. Lalu, tiba-tiba ponsel Rizal berdering. Sosok itu melihat layar sebentar sebelum mengangkatnya. Halo? Dari dalam cermin, Rizal hanya bisa melihat tanpa mendengar suara di seberang. Namun ekspresi wajah sosok itu berubah. Ia tersenyum tipis. Oh, ya tentu saja. Aku akan datang. Setelah menutup telepon, ia menatap ke arah cermin. Sepertinya aku akan bertemu seseorang yang penting dalam hidupmu. Menurutmu, siapa dia? Rizal ingin berteriak, ingin memperingatkan siapapun yang akan bertemu sosok itu. Tapi ia hanya bisa menatap dalam keheningan. Sosok itu menyeringai. Kurasa sebentar lagi, kau tidak hanya akan kehilangan tubuhmu. Kau juga akan kehilangan semua orang yang peduli padamu. Lalu, ia bangkit, merapikan pakaiannya, dan berjalan keluar dari apartemen. Beberapa jam kemudian, sosok itu tiba di sebuah restoran mewah. Ia duduk di meja yang sudah dipesan sebelumnya. Tak lama, seorang wanita datang dan duduk di hadapannya. Dari dalam cermin, Rizal tidak bisa melihat dengan jelas siapa wanita itu. Tetapi begitu refleksi di restoran itu menangkap bayangannya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu adalah Dina. Satu-satunya wanita yang pernah benar-benar mencintainya sebelum ia terjerat dalam keserakahan pesugihan. Sosok itu tersenyum hangat pada Dina, seolah mereka memang sudah saling mengenal. Kau masih secantik yang kuingat, Dina, katanya. Dina tersenyum kecil, tetapi matanya memancarkan sedikit kebingungan. Aku hampir tak mengenalimu, kata Dina. Kau terlihat berbeda. Sosok itu tertawa pelan. Mungkin karena aku telah banyak berubah. Sementara itu, dari dalam cermin, Rizal ingin menjerit. Tidak! Jangan percaya dia! Namun, tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menyaksikan, seperti seseorang yang terjebak dalam mimpi buruk tanpa bisa bangun. Sosok itu kini menatap Dina dengan tatapan penuh arti. Kurasa kita harus membicarakan banyak hal. Dan pada saat itu Rizal menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Sosok itu tidak hanya ingin mengambil hidupnya. Ia juga ingin mengambil semua orang yang pernah dekat dengannya. Dan ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Rizal merasa tubuhnya semakin ringan. Atau lebih tepatnya, keberadaannya semakin menipis. Dari dalam cermin, ia hanya bisa melihat sosok yang telah mencuri hidupnya menjalani kehidupan barunya dengan sempurna. Tubuhnya bukan lagi miliknya. Namanya telah terhapus. Dunianya kini dikendalikan oleh sosok lain. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa ia telah lenyap. Dina yang dulu mencintainya, sekarang duduk di hadapan sosok itu, berbincang tanpa curiga.
Teman-temannya tidak pernah mencari keberadaannya. Bahkan ibunya sendiri telah melupakannya. Seakan Rizal memang tidak pernah ada. Apakah ini takdirku? Pikirnya. Tidak. Ia tidak boleh menyerah. Masih ada cara untuk kembali. Atau setidaknya menghancurkan makhluk yang telah mengambil hidupnya. Rizal mengingat kembali setiap peristiwa yang telah terjadi. Semua berawal dari kontrak pesugihan yang ia tanda tangani. Sejak saat itu, segalanya mulai berubah. Jika perjanjiannya yang membuat semua ini terjadi, mungkinkah perjanjian itu juga yang bisa mengakhirinya? Ia mengingat sosok tua yang memberinya kontrak di malam terkutuk itu. Kau bisa memiliki segalanya, tapi ingat, harga yang kau bayar tidak bisa dikembalikan. Namun, itu tidak berarti tidak bisa dihancurkan. Jika ia tidak bisa mendapatkan hidupnya kembali, maka ia akan memastikan sosok yang mencurinya juga tidak bisa menikmati hidup itu. Ia harus menghancurkan perjanjiannya. Di luar cermin, sosok yang telah mengambil tubuhnya kembali ke apartemen setelah makan malam dengan Dina. Ia duduk santai di sofa, menikmati anggur merah sambil tersenyum puas. Namun, tiba-tiba, lampu di apartemen berkedip-kedip. Sosok itu menyipitkan mata. Dari dalam cermin, Rizal merasakan sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya sejak ia terjebak, cermin itu bergetar. Sebuah retakan kecil muncul di permukaannya. Sosok itu bangkit dari sofa, menatap cermin dengan ekspresi tajam. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dari dalam cermin, Rizal menyadari sesuatu. Semakin ia menolak keberadaan sosok itu, semakin lemah sosok itu menjadi. Semakin ia menolak untuk dilenyapkan, semakin kuat ia bisa mengguncang batas antara dua dunia. Retakan di cermin semakin besar. Sosok itu mulai terlihat gelisah. Ia mundur beberapa langkah. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan di matanya. Rizal memukul cermin dari dalam, semakin keras semakin kuat. Brak, brak, brak. Dan akhirnya, cermin itu pecah. Rizal jatuh terduduk di lantai apartemen. Tangannya gemetar. Ia bisa merasakan denyut nadinya. Ia bisa merasakan tubuhnya kembali. Ia bernapas dalam-dalam, hampir tidak percaya bahwa ia benar-benar telah kembali ke dunia nyata. Namun saat ia mendongak, sosok itu masih ada. Tapi kini, sosok itu bukan lagi dirinya. Kini, ia hanyalah makhluk gelap yang tak memiliki bentuk pasti, bergelombang seperti bayangan yang kehilangan tubuhnya. Sosok itu mengerang marah. Tidak, seharusnya ini bukan milikmu lagi. Tapi Rizal menatapnya dengan tatapan tajam. Ini memang bukan milikku lagi, katanya. Tapi kau juga tidak bisa memilikinya. Seketika, apartemen mulai bergetar. Bayangan itu mengeluarkan jeritan mengerikan. Ia mulai terhisap ke dalam kegelapan yang tiba-tiba muncul di dinding. Ia meronta, berusaha melawan, tapi kekuatannya telah lenyap. Perlahan-lahan, sosok itu tersedot ke dalam kehampaan. Hingga akhirnya, ia benar-benar menghilang. Dan keheningan pun menyelimuti apartemen. Penghapusan, Rizal menghela napas panjang. Semuanya berakhir. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikirannya. Ia meraih dompetnya, membuka kartu identitasnya. Dan di sana tertulis jelas Rizal Aditya. Ia tersenyum kecil. Namanya kembali. Hidupnya kembali. Namun ketika ia menatap cermin yang kini sudah pecah di lantai, bayangannya masih belum ada. Beberapa hari kemudian, Rizal mencoba menjalani hidupnya seperti biasa. Ia bertemu lagi dengan Dina, yang entah mengapa merasa ada sesuatu yang berbeda pada Rizal. Ia berbicara dengan ibunya, yang kini mengenalnya kembali seperti dulu. Dari luar, semuanya tampak normal. Namun, Rizal tahu, ia tidak lagi sama. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah bisa melihat bayangannya lagi. Tidak di cermin, tidak di permukaan air, tidak dimanapun. Ia sadar, meskipun ia berhasil kembali, ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Mungkin itu adalah bagian dari jiwanya. Atau mungkin itu adalah harga yang harus ia bayar karena telah mencoba bermain dengan kekuatan yang tidak seharusnya ia sentuh. Dan dalam keheningan malam, ketika ia menatap ke jendela kamarnya, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sudut ruangan, di antara kegelapan, bayangan itu masih ada. Tersenyum. Dan Rizal hanya bisa bertanya-tanya, apakah semuanya benar-benar telah berakhir? Pembelajaran hidup, bahwa setiap keserakahan pasti ada harganya, dan tidak semua yang hilang bisa dikembalikan sepenuhnya.